dibandingkan Indonesia. Tapi soal kecepatan, skill individu kita tidak kalah. Betul, optimis bagi Lima negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia, nomor 1 peringkat 13 dunia. Mantan pemain Boca Juniors minta dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung menolak. Mengaku bangga, Justin Hubner pamer sensasi tampil di Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia. Di luar dugaan, pelatih Persis malah khawatir pemainnya cedera kalau dilepas ke Timnas Indonesia. Lima negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia, nomor 1 peringkat 13 dunia. Timnas Indonesia sudah melawan banyak negara top dalam duel-duel bergengsi. Catatan manis pun ternyata berhasil diukir skuad Garuda saat melawan beberapa negara top sehingga unggul secara rekor pertemuan saat ini. Apalagi salah satunya ada negara berperingkat tinggi dengan tengah menduduki posisi ke-13 dunia saat ini. Lantas negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara top dunia yang ternyata kalah head-to-head dari Timnas Indonesia. Pertama adalah Vietnam. Total kedua tim sudah bertemu 48 kali di berbagai ajang. Hasilnya Timnas Indonesia menang di 22 laga dan 12 kali menahan imbang Vietnam. Dengan begitu, Timnas Indonesia hanya kalah 14 kali saja dari Vietnam. Vietnam sendiri sejatinya jadi salah satu negara kuat di Asia Tenggara. Mereka kini menduduki peringkat ke-105 di ranking FIFA. Yang kedua ada Curaçao. Timnas Indonesia juga unggul head-to-head dari tim peringkat 91 dunia ini. Berhadapan 2 kali, Timnas Indonesia tak terkalahkan melawan Curaçao. 2 pertemuan Timnas Indonesia melawan Curaçao sendiri tersaji di bawah asuhan Shin Tae-yong saat ini. Laga itu digelar pada FIFA Match Day September 2023. Di urutan ketiga ada Mali. Diketahui Mali kini menduduki peringkat ke-47 di ranking FIFA, sehingga unggul jauh dari Timnas Indonesia yang masih menduduki posisi ke-142. Meski begitu, Timnas Indonesia unggul rekor pertemuan dari tim tersebut dengan kedudukan 1-0. Pertemuan satu-satunya itu terjadi pada 1963, di mana Timnas Indonesia menang dengan skor 3-2. Kemudian keempat ada Jamaika. Sama seperti melawan Mali, Timnas Indonesia baru sekali menghadapi Jamaika. Pertemuan itu terjadi pada 2007, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Jamaika dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Catatan ini tentu saja jadi raihan manis, sebab Jamaika menduduki posisi tinggi di ranking FIFA, yakni ke-57 dunia. Terakhir ada Amerika Serikat. Padahal secara ranking FIFA, peringkat Timnas Indonesia jauh terpaut dari Amerika Serikat. Kini Amerika Serikat menduduki peringkat ke-13 dunia. Meski begitu, Amerika Serikat kalah head-to-head dari Timnas Indonesia. Tercatat kedua tim sudah 2 kali bertemu pada 1956 dan juga 1983. Hasilnya Timnas Indonesia sukses menang 1 kali dan 1 kali ditahan imbang. Mantan pemain Boca Juniors minta dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung menolak. Mantan pemain Boca Juniors yang kini eksis di Persis Solo, Alexis Mesidoro tertarik untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan gelandang 26 tahun itu di akun Instagram @Liga1Match. Naturalisasi Indonesia, ayo, tulis Alexis Mesidoro mengomentari pujian yang dilemparkan akun Liga 1 kepadanya. Secara kualitas, Alexis Mesidoro merupakan salah satu gelandang terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Di Liga 1 musim ini, pemain yang satu ini pun tampil atraktif. Dari 23 pertandingan, ex-pemain Cruzeiro ini mengemas 4 gol dan 10 assist. Namun ada kendala bagi Alexis Mesidoro untuk berganti menjadi paspor Indonesia. Berhubung tidak memiliki darah Indonesia, ia harus menunggu untuk mendapatkan paspor Indonesia.
Sebab bagi orang yang tidak memiliki darah Indonesia seperti Alexis Mesidoro, mesti tinggal Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk berganti kewarganegaraan. Berhubung tiba di Indonesia pada 2022, Alexis Mesidoro masih membutuhkan waktu 3 tahun lagi untuk memenuhi syarat terdekat. Satu lagi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disinyalir juga tidak tertarik kepada pemegang nomor 10 di Persis Solo ini. Hal itu karena Shin Tae-yong hanya ingin menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia. Pernyataan ini beberapa kali diungkapkan Shin Tae-yong, salah satunya di bawah ini. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia, kata Shin Tae-yong medio 2022 lalu. Karena itu bisa dikatakan pupus sudah ambisi Alexis Mesidoro memperkuat timnas Indonesia. Mengaku bangga, Justin Hubner pamer sensasi tampil di Piala Asia 2023 bersama timnas Indonesia. Bek timnas muda Indonesia Justin Hubner memamerkan sensasinya tampil pada ajang Piala Asia 2023. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Wolverhampton Wanderers yang merupakan timnya saat ini pada Jumat lalu. Piala Asia 2023 menjadi turnamen internasional perdana bagi bek 20 tahun tersebut bersama timnas Indonesia. Uniknya, bek yang saat ini tampil bersama Wolves U21 jadi pemain tak tergantikan di Piala Asia bersama timnas Indonesia. Pada turnamen debutnya, bek 20 tahun tersebut sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Justin Hubner pun mengaku bangga menjadi bagian dari timnas Indonesia yang sukses lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya. Piala Asia adalah pengalaman yang luar biasa, itu adalah turnamen terbesar di Asia, ujar Justin Hubner dilansir dari laman resmi milik Wolves. Kami menghadapi grup yang sangat sulit melawan Irak, Jepang, dan Vietnam, tapi saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik. Kami memenangkan satu pertandingan melawan Vietnam, sehingga kami lolos ke babak berikutnya. Secara keseluruhan ini adalah pengalaman yang luar biasa dan saya senang menjadi bagian dari tim selanjutnya. Di Piala Asia kami bermain melawan Jepang yang mungkin merupakan tim terkuat. Sungguh menakjubkan bermain melawan mereka dan itu sangat bagus, jelas Hubner. Justin Hubner mengaku bahwa penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia menular saat kembali tampil bersama Wolverhampton Wanderers. Di luar dugaan, pelatih Persis malah khawatir pemainnya cedera kalau dilepas ke timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija bukan tak mau melepas pemain Persis Solo yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia, tapi ada ketakutan tersendiri yang ia rasakan. Ada rasa takut yang menyelimuti perasaan Seslija saat memutuskan melepas pemain yang dipanggil ke timnas U23 nanti. Berkaca pada nasib Ramadan Sananta dan Irfan Jauhari yang mengalami cedera usai menjalankan tugas negara, kejadian yang sama tak mau terulang lagi. Secara spesifik, ketakutan Milomir ini merujuk pada salah satu pemain mudanya yang tengah menunjukkan performa mentereng, Altaf Indi Al-Rizky. Bersama Persis Solo di Liga 1 musim ini, Altaf mencatat 21 penampilan dan sukses mencetak 3 gol serta 2 assist. Jika Altaf cedera saat membela timnas Indonesia tentu akan merugikan Persis Solo, manajemen pun akan jadi korban dari kemarahan supporter. Pelatih kelahiran Sarajevo ini tak memungkiri Altaf memiliki potensi dengan kualitasnya, namun ia masih harus bekerja keras. Altaf adalah pemain muda dan apa poin masuk ke timnas Indonesia ketika dia tidak punya kesempatan bermain, ucap Milomir Seslija. Bagaimana kalau dia ke timnas dan mengalami cedera? Dan kalian supporter marah-marah karena dia cedera. Tapi dia punya potensi yang bagus dan dia dalam momentum yang bagus di tim. Dia harus bekerja keras di latihan, jelas Seslija.